Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id, masih di boothnya ASRock untuk Computex 2023. Dan sekarang gue lagi ada di bagian kartu grafisnya atau GPU untuk kartu grafisnya ASRock. ASRock tuh punya GPU tuh Intel Arc dan juga Radeon ya. Tapi di sini yang gue lihat semuanya adalah Radeon. Yang menarik menurut gue di sini adalah desain-desain baru dari ASRock karena Steel Legend akhirnya masuk di line up-nya si ASRock nih. Ini nggak bisa gue angkat. Ini nggak bisa gue angkat. Ternyata ada RX 7600 Steel Legend 8GB OC dan warnanya putih. Ini cocok banget buat white build, disatuin dengan motherboard Taichi Carrara dan segala macam. Ada juga 6650 XT Steel Legend. Ini seri 6650 XT masih ada nih, ASRock nih masih ngejual nih. Soalnya gue nggak pernah nih ngeliat versi Steel Legend untuk RX 6650 XT. Apakah memang masih produksi 6650 XT yang baru? Atau ini seri lama tapi nggak masuk Indonesia aja. Nah, gue kurang tahu tuh. Lalu juga ada versi Taichi sekarang untuk kartu grafisnya. Ini adalah 7900 XTX. Bentuknya nggak seperti seri Phantom Gaming yang lama ya. Seri Phantom Gaming yang lama kan yang ini nih, yang kelihatan tuh kayaknya ngejreng banget gitu ya. Terus LED-nya di tengah begini langsung. Tapi ini lebih smooth gitu. Fan-nya juga kelihatan lebih kalem, nggak senyentrik di RX 6950 XT yang lama ini. Jadi 79 XTX versi Taichi ini punya desain yang menurut gua jauh lebih oke sih. Dan ini 3 slot ya, jadi tetap tebel mampus ini si Taichi untuk versi Radeon RX 79 XTX-nya. Dan ada versi Aqua dong. Versi Aqua ini tentu menggunakan water block. Jadi buat kalian yang pengen bikin custom water cooling, seri Aqua ini harusnya juga biasanya limited edition ya, dan di Indonesia jarang masuk sih untuk si seri Aqua ini. Tapi menarik untuk melihat seri Aqua di Computex 2023. Terakhir gue ngeliat seri Aqua itu muncul di Computex 2019. Lalu ada Taichi White. Aduh, ini juga cakep banget nih. Ini kalau masuk Indonesia nih, ini bakalan laris nih. Dia warnanya tuh agak-agak glossy ya, berbeda dengan versi Steel Legend ya. Steel Legend tuh lebih matte warna putihnya. Jadi ini kelihatan putihnya jauh lebih mengkilap untuk si 7900 XTX nih. Lalu juga ada 7900 XT, ini versi Taichi. Basically ini cooling yang kurang lebih sama seperti 7900 XTX-nya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada RX 7600 Challenger. Ini normal di Indonesia, mungkin kalian bakalan banyak temuin, dan di bawahnya adalah versi lawasnya. RX 6800 XT Phantom Gaming. Seri Challenger juga itu normal kalian bisa temuin di Indonesia. Lalu kita bakalan lihat motherboardnya. Motherboard dari AMD ini udah ada A620 ya, motherboard dari AMD-nya, dan ini menjadi motherboard termurah untuk soket AM5. Ya, masih ada di bawah 2 juta kalau nggak salah untuk A620 ini. Memang ya ini standar-standar aja motherboardnya, dan kalian udah bisa temuin itu di Indonesia juga lah. Buat yang mau build mungkin cuma pakai Ryzen 5 7600, itu oke. Lalu ada apa lagi nih yang menarik dari AMD? B650M Pro RS udah ada, B650 EPG ITX Wi-Fi udah ada, B650M HDV udah ada, B650 MPG Riptide, motherboard favorit gue juga untuk di Intel ataupun di AMD karena harganya cukup terjangkau, tapi dikasih VRM badak, I/O-nya juga cukup lengkap, dan udah ada dedicated rear I/O panel. Lalu ada B650 Live Mixer, ini juga udah rilis duluan sebetulnya, AMD yang lebih duluan rilis untuk seri Live Mixer ini, dimana AMD mencoba mengedepankan motherboard dan menawarkan solusi alternatif untuk I/O atau jumlah USB yang sangat banyak. Lalu ada B650E Taichi. B650E Taichi ini udah sempat rilis, tapi yang baru ini adalah versi Lite. Versi Lite di sini dia nggak diberikan heatsink untuk di bagian bawahnya, tapi cuma di bagian sini. Jadi slot M.2-nya di sini sedikit, di bawah sini nggak ada slot M.2 lagi, kosong bener-bener. Jadi fitur dari chipsetnya sebetulnya nggak begitu dimanfaatkan, tapi VRM-nya dikasih 24+2+1 untuk bagian VRM-nya. Jadi kalau kalian cuma mau ngincar, oke, gue nggak butuh storage gede, tapi gue butuh CPU yang kenceng banget pakai Ryzen 9 7950X colok gitu kan. Ini VRM udah sangat-sangat gokil. Dan baiknya
meskipun ini motherboard B650E murah, dia dikasih tombol power, tombol reset, dikasih juga LED debug untuk B650E Taichi Lite ini. Lalu ada PG Riptide Wi-Fi. Oke, ini PG Riptide Wi-Fi udah ada ya. Jadi satu ini yang paling ter-highlight sama gue untuk motherboard dari AMD di Taichi Lite ini. Ya memang sih slot M.2-nya sedikit, tapi it's okay lah. Terbayarkan dengan jumlah I/O yang sangat-sangat banyak di motherboard yang satu ini. Udah ada Wi-Fi pula, jadi santai aja. Steel Legend udah ada juga ya untuk Steel Legend X670E Taichi, bahkan Taichi Carrara. Gue udah sempat bahas waktu itu motherboardnya sebagai bahan pengujian gue waktu itu untuk nge-tuning AMD Ryzen 7000 series. Saat itu gue menggunakan AMD Ryzen 5 7600. Oke, gue rasa segitu aja sih untuk di bagian motherboard dan juga di bagian kartu grafis. Ada lagi yang menarik di sebelah sana karena ada Desmit gitu, kita bakalan lihat-lihat ya. Yuk kita ke sana. Nah, satu lagi yang menurut gue menarik untuk AMD ini Deslim AM5. Sebetulnya ada Desmit juga ya, cuma ini Desmitnya entah lagi dibawa sama siapa. Sebetulnya secara spesifikasi mirip-mirip. Dia bisa pakai Ryzen 5 7600. Jadi ini adalah soket AM5, bukan soket AM4. Memorinya udah jelas pasti pakai DDR5. Dan untuk Deslim ini ada RTX-nya. Dia pakai RTX A2000. Pakai Leatek di dalamnya. Jadi A2000 itu semacam kayak Quadro ya. Jadi ini sebetulnya mini PC yang bisa dipakai untuk kebutuhan produktivitas, untuk content creation. Power supply-nya cuma 300 watt aja, dan uniknya ini masih pakai DVD RW, nggak bisa dibuka DVD RW-nya, atau nggak dicolokin ini di dalam. Ini masih ada DVD RW-nya lah pokoknya. Ini harusnya bisa nyala sih, tapi di sini nggak bisa nyala. Front I/O-nya ada 4 ya di bagian depan sini, dan untuk di bagian belakangnya I/O-nya di sini ada Wi-Fi. Lalu juga gue akan coba lihat karena gue belum lihat juga. Masih cukup banyak, USB masih ada 1, 2, 3, 4. Jadi total ada 10 USB. Memori yang didapetin itu adalah 32 GB, tapi harusnya ini bakalan dijual barebone juga sih. Ini karena hanya sekedar display aja. Dan untuk Desmit juga itu menggunakan memori full DDR5 ya. Ini bukan SODIMM dan bisa pakai 6000 MHz. Untuk yang Desmit di sini nggak ada nih, tapi di sini displaynya dia pakai Radeon RX 6600 XT. Ini bakalan jadi solusi yang menarik sih kalau memang dijual barebone. Si Deslim ini oke, nggak pakai RTX A2000 di dalamnya, tapi kalian masih bisa pakai GPU kecil lain karena pasti ada slot PCI Express-nya. Ini bakalan menarik banget Deslim AM5 ini. Oke, kurang lebih segitu ya highlight produknya ASRock untuk versi AMD-nya. Untuk AMD-nya memang belum ada chipset baru, tapi AMD mengeluarkan beberapa refresh motherboard mereka, khususnya untuk di seri B650E sih. Oke lah, motherboard kelas tengah sekarang udah dikasih LED debug, ya kan? Udah dikasih tombol power dan juga tombol reset secara langsung dan lain sebagainya. Dan untuk seri-seri kartu grafisnya juga modelnya sekarang udah berubah nih. Untuk seri-seri Phantom Gaming-nya gitu, berbeda jauh dengan versi Phantom Gaming Intel yang saat itu gue lihat. Di Radeon RX 7000 series-nya itu juga mengalami perubahan desain yang bisa dibilang minor, tapi ngebikin RGB-nya nggak jadi ngejreng kemarin-kemarin, dan itu bagus. Ditunggu kedatangannya produk-produk dari ASRock ini, baik itu untuk AMD ataupun untuk Intel. Dan menurut kalian apakah produk dari AMD ini ada yang menarik? Kalau buat gua, selain soal motherboard, selain soal kartu grafis, sebetulnya buat gue yang menarik itu adalah ya Desmit, karena bisa pakai Ryzen 5 7600 di situ. Jadi komen aja di bawah menurut kalian gimana ya, mana yang paling menarik untuk AMD di ASRock Boot Computex 2023 ini. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.